Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan latihan soal kitab numerik dari ACO. Oke, di sini kita akan kupas tuntas kitab numerik bab 3 yaitu teori bilangan. Nah, pada bab 3 ini terdiri dari 15 soal. 15 soal tentang teori bilangan. Nah, karena itu akan kita bagi jadi 3 part, sehingga setiap partnya kita akan bahas 5 soal. Jadi untuk part 1 ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5. Oke, seperti sebelumnya kita akan latihan untuk mengerjakan selama 105 detik per soal. Silahkan setelah soal muncul Anda pause dan coba mengerjakan sendiri. Ya, silahkan Anda coba kerjakan. Oke, mari kita bahas. Di sini suatu bilangan dibagi 10.000 akan bersisa 57. Berapa sisa pembagian apabila bilangan tersebut dibagi 1000? Oke, di sini sebenarnya kita perlu tahu bahwa misalkan M, suatu bilangan bulat M dibagi pembaginya dibagi P, terus menghasilkan K dan sisanya R. Maka jika M dibagi P menghasilkan K dan sisanya R, maka dapat ditulis jadi M sama dengan P kali K plus R. Oke, di sini intinya kuncinya di sini. Ini semuanya bilangan bulat ya. M, P, K, R bilangan bulat. Nah, jadi jika M dibagi P hasilnya K sisanya R itu bisa ditulis jadi M sama dengan PK plus R. Ini yang dibagi, ini yang pembagi, ini yang hasil, ini yang sisa. Nah, itu. Di sini kita tahu suatu bilangan dibagi 10.000 akan bersisa 57. Nah, suatu bilangannya kita belum tahu. Misal suatu bilangan itu N, suatu bilangan yang di soal. Maka dapat kita tulis N sama dengan dibagi 10.000 berarti 10.000. Terus hasilnya enggak ada ya. Jadi kita boleh memisahkan hasil. Misal hasilnya adalah Q gitu. Hasilnya adalah Q terus sisanya 57. Oke, berarti kita dapat tulis jadi gini. Ya kan? Nah, kemudian yang ditanya berapa sisa pembagiannya apabila bilangan tersebut dibagi 1000. Nah, di sini berarti kan kita harus bentuk N sama dengan 1000 kali berapa plus sisanya berapa gitu kan. Yang kita cari adalah sisanya ini. Sisanya berapa? Nah, coba perhatikan di sini 10.000. 10.000 Q. 10.000 Q itu bisa kita buat jadi 1000 dikali 10 Q. Ya enggak? 1000 kali 10 Q kan 10.000 Q. Ya kan? Ini tetap ditambah 57. Ini N sama dengan. Ya kan? Jadi ini adalah hasil ketika N dibagi 1000. Ya kan? Jadi di sini tuh misal 10 Q itu apa ya? Misal 10 Q itu T gitu. Nah, T suatu bilangan bulat, ya kan? Karena Q bilangan bulat, 10 Q bilangan bulat. Nah, jadi yang ini juga tetap 57. Oke, di sini paham ya? Jadi kita bisa buat ini 1000 kali sesuatu ditambah 57. Jadi kita dapat simpulkan ini bilangan yang dibagi, ini pembagi, ini hasilnya yaitu 10 Q dan ini sisanya 57. Jadi jawabannya adalah 57. Oke, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Anda coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini N adalah bilangan bulat positif, dan N plus 1 kali N plus 3 itu bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil. Maka N plus 2 kali N plus 4 adalah kelipatan dari, kelipatan dari berapa? Nah, kalau ditanya ini, coba kita perhatikan. Kita ingat suatu teori bilangan yaitu ketika ganjil dikali genap itu hasilnya apa? Genap kan?
Nah, ada lagi ketika ganjil dikali genap, dikali ganjil, itu hasilnya adalah ganjil, ya kan? Terus ada lagi kalau genap dikali genap, itu hasilnya genap. Nah, kemudian ada lagi genap kali ganjil, itu hasilnya juga genap. Ya, sebenarnya ini sama aja, kebalikan dari ganjil kali genap. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kan n plus 1 n plus 3 ketika dikalikan hasilnya ganjil. Jadi yang memungkinkan adalah hanya ini kan, yang memungkinkan hasilnya adalah ganjil. Jadi n plus 1 sama n plus 3 itu sama-sama ganjil. Nah, dari sini kita tahu n plus 1 ganjil, n plus 3 juga ganjil, n plus 3 juga ganjil, n plus 3 juga ganjil. Maka dari itu kita ingat teori bilangan yang lainnya. Misal genap ditambah genap itu kan genap ya. Kemudian ganjil ditambah genap itu ganjil, ya kan? Kemudian ada lagi ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Nah, di sini yang kita tahu ini hasilnya ganjil. Berarti satu-satunya kemungkinan hanya ini. Terus satu itu ganjil. Maka n itu dapat kita simpulkan n itu genap. Nah, dari sini n itu genap. Kalau n genap berarti kelipatan 2 ya. Jadi kita bisa buat n itu 2 kali sesuatu, misal k bilangan bulat. Nah, di sini kalau kita ambil n plus 1 n plus 2 dan n plus 4, n plus 2 dikali n plus 4. Nah, kemudian kita coba substitusi n sama dengan 2k plus 2k, terus ini plus 2, yang ini 2k plus 4. Nah, kemudian kita faktorkan, ini sama-sama bisa dibagi 2, ini juga, ini coba difaktorkan 2-nya jadi k, 2 kali k plus 1 sama ini 2 dikali k plus 2, ya kan? Nah, di sini kita punya 2 kali 2 4, kemudian k plus 1 k plus 2. Nah, berarti kan ini habis dibagi 4. Nah, ini yang ini enggak ada 4 ya. Jadi kita harus cari lagi kira-kira ini habis dibagi berapa lagi. Nah, coba perhatikan, k plus 1 sama k plus 2 kan bilangan berurutan yang dikalikan, ya kan? Dua bilangan berurutan yang dikalikan. Jadi ini akan habis dibagi oleh 2 faktorial. Yang bagian ini habis dibagi 2 faktorial. Nah, ini sudah kita bahas di bab 1 juga. Nah, di sini dengan ini maka n plus 2 kali n plus 4 itu tuh kelipatan 4 dan kelipatan 2 faktorial. Jadi itu pasti habis dibagi 4 dikali 2 faktorial, yaitu 8 kali sesuatu, misal P gitu ya. Berarti 8P. Nah, jadi ini pasti habis dibagi 8. Jawabannya adalah D. Nah, apakah mungkin 16? Coba aja kalau kita ambil n genap sembarang, misal kita ambil 2 ya. N kan genap, kita ambil n sama dengan 2. Kalau kita substitusi ini 4 dikali 6 itu 24. 24 itu enggak habis dibagi 16, tapi habis dibagi 8, karena sudah kita buktikan bahwa berapapun n-nya itu pasti habis dibagi 8. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, paham ya? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Anda pause dan coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini lihat nih. 3 membagi A. Nah, ingat yang tadi. M sama dengan PK plus R. M itu yang dibagi, P itu pembagi, K itu hasil, R itu sisa. Nah, di sini yang dibagi apa? 3 membagi A, berarti yang dibagi A. Berarti A sama dengan yang pembaginya adalah 3. Kan 3 membagi, berarti 3 pembagi. 3. Hasilnya adalah di sini menghasilkan B. Berarti di sini 3B. Dan sisanya 2, berarti plus 2. Nah, di sini paham ya? Kemudian ada lagi 3 membagi B menghasilkan
2 sisa 1. Nah berarti gimana, yang dibagi adalah B, kemudian yang membagi adalah 3, terus hasilnya adalah 2, terus sisanya adalah 1. Nah di sini kita hitung 3 kali 2 itu 6 tambah 1 7. Nah jadi B itu sama dengan 7. Maka karena yang diminta adalah tentukan nilai A, berarti kita tinggal substitusi aja dong. 3 kali B nya berapa? B nya 7 ditambah 2. 3 kali 7 21 ditambah 2 23, sorry. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya? Jadi kita perlu konsep ini, itu cukup ya untuk di teori keterbagian ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Silakan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini sisa ketika bilangan positif M dibagi oleh 7 adalah X. Sisanya itu X ya. Bilangan yang dibagi itu M. Oke, kita tulis M, yang dibagikan M. Terus pembaginya adalah 7. Hasilnya belum ada, kita misalkan K. Plus sisanya adalah X. Nah, gitu. Terus sisa apabila M dibagi oleh 14 adalah X plus 7. Jadi kita bisa tulis M sama dengan pembaginya adalah 14. Terus hasilnya belum tahu. Kita nggak boleh langsung K karena kita nggak tahu hasilnya sama apa beda. Kita misalkan Q gitu ya. Terus sisanya adalah X plus 7. Berarti ini X plus 7. Ya di sini ya konsepnya, pokoknya harus tahu konsep ini gitu. Mana bilangan M yang memungkinkan. Nah apa yang mungkin kita lakukan? Nah coba lihat nih, ini kan sisanya X sama X plus 7. Berarti selisih sisanya harus 7, yaitu ketika dibagi 14 sama ketika dibagi 7 itu harus selisihnya 7. Nah di sini kita tinggal coba nih, di sini kita buat tabel sisa dibagi 7 yaitu X, terus sama sisa dibagi 14 yaitu X plus 7. Jadi harus selisihnya 7. Nah coba kita perhatikan, kita buat tabel ini. Coba 45 dibagi 7 itu berapa? 6 sisa 3 ya kan. 6 kali 7 42. Terus biar jadi 45 itu 3 ya, plus 3. Terus kalau 45 dibagi 14 itu hasilnya 3. 3 kali 14 42. 42 ditambah berapa biar hasilnya 45? Ditambah 3. Nah ini padahal selisihnya adalah 0. 3 ke 3 selisihnya 0, padahal yang diminta 7. Berarti ini salah. Oke, tadi membayangkan ya. Coba nanti habis ini kita tulis 53. Coba 53 kalau dibagi 7 itu berapa? Itu kan sama aja 7 dikali 7 49 ditambah 49 ditambah berapa biar jadi 53? Ditambah 4. Ya kan? Terus kalau dibagi 14, 53 sama dengan 14 dikali 3 42 biar jadi 53, berarti kita tambah 11. Ya kan, ini 42 tambah 11 jadi 53. Oke, jadi X nya 4, X plus 7 nya 11. 4 11. Nah berarti ini jaraknya udah 7 kan. Jadi ini jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang B. Nah apakah yang C, D, E salah? Nah coba kita cek. 72 sama dengan, kalau kita bagi 7 itu sama dengan 7 kali 10 ya kan. Terus ditambah 2. Jadi sisanya adalah 2. Kita tulis 2. Kemudian 72 dibagi 14 itu sama aja 14 kali 5 ditambah 2. 14 kali 5 70 ditambah 2 72. Berarti sisanya adalah 2. Nah ini 2 ke 2 itu selisihnya 0. Jadi salah. Padahal yang diminta X ke X plus 7 kan selisihnya 7. Nah begitu juga yang 85 kalau kita cek itu sama dengan 7 dikali 12 yaitu 84 ditambah 1. Sisanya adalah 1. Kemudian 85 kalau dibagi 14 berarti 14 dikali 6. 14 kali 6 kan 84, berarti ditambah 1.
Jadi sisanya adalah 1. Nah, selisihnya juga 0. Begitu juga yang 100. Kalau ini lanjutkan sekalian ya, 100 itu kan berarti 7 dikali 14. 7 kali 14 kan 98. Ditambah 2. Berarti sisanya adalah 2. Nah, begitu juga 100 ketika dibagi 14 itu sama aja 14 dikali 7 ditambah 2. 14 kali 7 98 tambah 2 100. Jadi sisanya adalah 2. Nah, ini selisihnya 0, jadi juga salah. Jadi emang benar jawabannya yang 53 karena 4 sama 11 itu selisihnya 7. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Silakan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini simple, mana yang hasilnya berbeda sendiri. Nah, Anda jangan Anda coba hitung satu-satu. Ya boleh saja sih Anda hitung satu-satu, ini hasilnya berapa, ini berapa, ini berapa, tapi nanti Anda menghabiskan waktu yang lama. Nah, coba Anda berpikir seperti ini. Kita lihat ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus. Oke. Ini juga plus ya, ini sebenarnya plus. Oke. Nah, di sini ini min. Oke, sama semua. Ini juga min. Sama semua. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan membandingkan A, B, C, D, E. Nah, pertama kita mending bandingkan satu-satu, yaitu A dengan B. Coba kita bandingkan A sama B sama apa enggak. Caranya gimana? Nih, coba lihat 5,43 ke 5,53 itu kan berarti sama aja kita tambah 0,1. Ya kan? 5,43 ditambah 0,1 jadi 5,53. Nah, kemudian yang ini 4,63 ke 4,73 sama aja kita tambah 0,1. Ya kan? Nah, terus yang ini negatif 3,24 ke negatif 3,34 berarti sama saja kita dikurangkan 0,-1. Ya kan, karena negatif 3,24 min 0,1 itu negatif 34. Ya kan. Nah, begitu juga yang ini min 2,32 sama min 2,42 berarti kita harus kurangkan 0,1. Ya kan, ini dikurang min 0 dikurang 0,1 jadi min 2,42. Nah, ini adalah selisih A ke B. Kalau kita hitung selisihnya adalah 0. Jadi kalau selisihnya 0, A sama dengan B. Kita dapat A sama dengan B. Nah, kemudian coba kita bandingkan yang B ke C. Sama kayak cara tadi, ini ke sini itu tambah 0. Ini ke sini min 0,2 ya kan, ini ke sini min 0,2, terus ini ke sini tambah 0 kan sama ya, jadi tambah 0. Terus ini ke sini itu ditambah 0,2 ya kan, negatif 2,42 ditambah 0,2 jadi negatif 2,22. Nah, jadi ini selisihnya adalah 0 tambah min 0,2 tambah 0 tambah 0,2 adalah 0. Jadi kalau selisihnya 0, B sama C sama, jadi sama dengan C. Nah, coba kita cek lagi C sama D. Ini ke sini negatif 0,1 ya kan, ini ke sini plus 0,2 ya kan, terus ini ke sini plus 0,1 ya kan, min 3,34 ditambah 0,1 jadi min 3,24. Nah, terus ini ke sini kita dapat min 0,2. Terus kalau kita jumlahin ini habis jadi 0. Jadi selisihnya adalah yang C sama D itu adalah 0. Jadi pasti sama nilainya. Jadi kita dapat tentukan jawabannya yang E. Karena ini udah sama semua, berarti yang hasilnya berbeda sendiri itu E. Nah, apakah benar? Ya kita coba aja. Kita bandingkan C sama D sama E. Ini sama ini sama, jadi plus 0. Ini sama plus 0. Ini sama ini jadi plus 0,1 ya kan. Ini sama ini jadi plus 0,2. Jadi ini selisihnya adalah
0,3. Nah, karena selisihnya 0,3 pasti hasilnya berbeda. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekian sudah sampai nomor 5. Semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.